Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kekuatan, Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih dapat memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Semoga amal ibadah Jumat yang kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan persembahan terbaik dan merupakan investasi yang akan kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah mendedikasikan kepada umatnya menyampaikan risalah dengan perpanjangan tangan para ulama, sehingga alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan tuntunan dan ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan. Semoga tuntunan dan ajaran yang telah beliau sampaikan bisa kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki pada tanggal 10 Sya'ban. Tanpa terasa hari begitu cepat berlalunya, dan tak lama lagi suatu bulan yang dinanti-nantikan oleh umatnya, yaitu bulan Ramadan, akan datang menghampiri kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermuhasabah, introspeksi. Sudahkah siap kita menyambut bulan suci Ramadan yang tak berapa hari lagi, tak berapa lama lagi dia akan menghampiri kita. Oleh karena itu, mari sama-sama sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Yang pertama sekali adalah ruhiyah, hati kita, qalbun kita. Ramadan tahun yang lalu itu sudah berangkat. Kepergiannya sangat ditangisi ataupun disedihkan oleh semua orang. Kedatangannya ini apakah mendapat ataupun ya kita rindukan. Sebab ada suatu ungkapan laula syuka ala ummati. Kalaulah sekiranya Ramadan itu sudah datang, maka itu adalah merupakan suatu kerinduan yang dicita-citakan oleh para umatnya. Oleh karena itu, mari kita sambut Ramadan dengan hati kita. Kita persiapkan hati kita supaya gembira dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan bagaimana sebenarnya kegembiraan itu yang harus kita persiapkan? Otomatis ibarat 11 bulan yang lalu hati kita mungkin sudah jauh dari nilai-nilai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita persiapkan keimanan kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesukacitaan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharap pahala yang Allah akan berikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan pada sebelum waktu Ramadan. Oleh karena itu,
Boleh jadi keimanan kita sebelum datang Ramadan itu yantaqis, berkurang. Mari sama-sama kita perkuat kembali. Kita sambut Ramadan dengan penuh keimanan. Sebab ada satu janji yang Allah akan berikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Oleh karena itu sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sangat celaka sekali sebenarnya di saat datang bulan Ramadan, tapi ternyata kita belum diampuni oleh Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Saqiyun abdun adraka Ramadan fansalaka min falam yughfar lahu." Celaka orang-orang yang datang bulan Ramadan, akan tetapi Ramadan itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa dia mendapatkan keampunan di dalamnya. Oleh karena itu, alhamdulillah, Allah masih menitipkan usia kepada kita. Allah masih menitipkan kesehatan kepada kita dan kekuatan. Mari Ramadan yang akan datang kita tapaki dan kita bermohon pada Allah supaya dosa-dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah ilmiah, yaitu ilmu, bekal. Pada saat kita memasuki bulan Ramadan, ya paling tidak kita harus mengkaji kembali apa substansi daripada Allah menginginkan kita berpuasa di siang Ramadan. Bagaimana niat yang harus kita lafazkan, kita ucapkan, kita kasabkan di dalam hati kita. Kapan niat itu harus kita ucapkan? Karena makna puasa itu adalah al-imsak, kapan waktunya kita menahan. Kemudian batasnya kapan? Mulai dari kapan sampai kapan kita bisa berbuka? Apa-apa saja yang disunahkan dikerjakan pada saat bulan Ramadan, dan apa-apa saja yang dimakruhkan pada saat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan apa-apa saja yang diharamkan ataupun yang membatalkan puasa Ramadan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengkaji kembali. Di dalam kitab-kitab fiqh itu banyak sekali sebenarnya ya membahas tentang puasa. Puasa yang baik itu bagaimana, kemudian tingkatan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ya bagaimana, ada tingkatan am, ada tingkatan khawas, kemudian ada tingkatan khawasul khawas. Boleh jadi Ramadan yang lalu kita berada pada tingkatan am, kebanyakan orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi bagaimana puasa yang akan datang ini kita tingkatkan. Jangan seperti yang biasa-biasa saja, akan tetapi kita harus menjadi orang-orang yang istimewa. Paling tidak ada perubahan yang kita lakukan di saat kita melaksanakan bulan Ramadan yang akan datang. Sehingga di saat kita tidak memperhatikan, tidak mempunyai ilmu tentang puasa di bulan Ramadan, boleh jadi ada sinyal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rubba shaim, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atas. Yang diperoleh dari puasa itu adalah lapar dan dahaganya. Boleh jadi karena kita tidak memiliki ilmu tentang Ramadan, tentang puasa di bulan Ramadan. Ada hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, dan ada pula hal-hal yang membatalkan pahala puasa Ramadan. Ini juga ya paling tidak harus kita pelajari, kita ketahui, sehingga begitu lengkap kita mendapatkan kajian tentang Ramadan, berarti persiapan kita memasuki bulan Ramadan yang akan datang itu akan lebih baik lagi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kemudian persiapan selanjutnya adalah persiapan jasadiyah,
berlatih sebelum memasuki bulan Ramadan. Mungkin banyak penceramah ataupun khatib sudah menyampaikan keutamaan daripada bulan Sya'ban ini, sehingga Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis beliau mengatakan bahwa kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hari-harinya sedikit beliau meninggalkannya. Maknanya dalam bulan Sya'ban ternyata Rasulullah SAW senantiasa berlatih melaksanakan ibadah puasa kecuali sedikit hari. Hanya beberapa hari saja beliau tidak melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya apa? Untuk melatih jasadiah. Bukankah para ulama-ulama terdahulu juga lama ya prosesnya pada saat menanti bulan Ramadan itu sampai berbulan-bulan itu sudah melaksanakan training, trainer ya, melatih diri supaya apa? Pada saat memasuki bulan Ramadan sudah siap. Karena Ramadan ibarat suatu event akbar, suatu pertandingan yang besar sekali. Akan tapi di saat tidak dibutuhkan latihan-latihan, persiapan-persiapan dalam melaksanakannya, dikhawatirkan dia akan menemukan suatu kegagalan. Oleh karena itu, seorang sahabat Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid, itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, araka, wahai Rasulullah, saya melihat bahwa pada bulan-bulan Sya'ban ini itu banyak sekali, engkau banyak sekali melaksanakan ibadah puasa." Rasul menjawab bahwa zata syahru yukaffilun nas anhu. Ketahuilah bahwa ternyata bulan Sya'ban itu adalah merupakan bulan yang umatku itu banyak dilalaikan, tak mengambil kesempatan untuk melaksanakan ibadah, khususnya itu adalah puasa sunnah. Kita juga mendengar bahwa pada bulan Sya'ban ini semua amal-amal ibadah kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul mengatakan bahwa fa uhibbu ayyarfa al-amal wa ana shaim. Saya senantiasa merindukan bahwa dalam bulan ini yang diangkat semua amalan itu kondisi saya lagi sedang berpuasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama beberapa hari lagi menjelang Ramadan masih ada kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunat, sehingga memasuki Ramadan kita sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa Ramadan nantinya. Kemudian yang keempat adalah persiapan yang harus kita lakukan adalah maliyah, harta. Banyak investasi-investasi yang pada Ramadan itu nanti akan kita dapatkan dengan mengulur tangan, memberikan sedekah, memberikan infak yang terbaik. Karena ternyata pada saat itu Allah melipat gandakan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara, siapa saja yang memberi makan shaim, orang-orang yang berpuasa, kana lahu mithla ajri." Seolah-olah dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi sedikit pun. Banyak lagi investasi-investasi yang kita dapatkan di saat pada saat ini kita mempersiapkan mal kita, harta kita untuk kita sedekahkan di bulan Ramadan. Bukankah sedekah di bulan Ramadan itu akan mendapatkan kelipatan yang luar biasa?
Bukankah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu juga akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda? Kita harus menyadari bahwa kondisi umat Nabi Muhammad SAW tidak sama seperti umat-umat Nabi terdahulu. Mungkin umat Nabi Nuh 950 tahun saja beliau berdakwah. Nabi Musa, akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW tidak sampai 70 ataupun 80 tahun. Jarang yang ada 90 ataupun 100 tahun. Tapi ingat bahwa ternyata Allah memberikan kelipatan ganda pahala yang Allah berikan dengan melaksanakan suatu ibadah. Ini seolah-olah kita akan menyamai umat-umat terdahulu. Bayangkan saja di saat nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar di saat kita beribadah di dalamnya, itu seolah-olah kita sudah beribadah 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang itu 83 tahun. Baru satu Ramadan. Bagaimana di saat kita mendapatkan 2 Ramadan, 3 Ramadan, dan hari ini boleh jadi ya kita Ramadan ke depan itu adalah Ramadan yang ke-30 kali ataupun ke-50 kali. Di saat kita mendapatkan satu malam saja Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita menyamai dengan ibadah umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, jangan berkecil hati dengan usia kita yang tidak sama dengan umat-umat yang lalu, karena ternyata Allah memberikan investasi amal yang berlipat ganda apabila kita lakukan sesuai dengan petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat khatib sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari sama-sama kita masuki rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة الرسول في كل وقت لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.